bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Pada 14 Agustus 1945, sekitar pukul 13.30, Sultan Syahrir sedang berada di ruang kerja. Dia sedang menulis sesuatu dan mendengarkan radio. Ya, pendengar setia, kita kembali lagi dalam kabar Anda. Berita utama, Jepang telah menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Hah? Apa benar yang dengar barusan? Aku harus memberitahu Bung Karno dan Bung Hatta. Setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Sultan Syahrir segera pergi ke rumah Muhammad Hatta untuk memberitahukan berita ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk, Syahrir. Maaf, rumah saya begitu sederhana. Tidak, Pak. Silakan duduk. Terima kasih. Bung Hatta, bagaimana soal kemarin kita, Bung? Bukankah soal kemerdekaan sudah diserahkan pada PPKI? Tetapi, menurut saya, bukankah lebih baik kemerdekaan segera dilaksanakan tanpa melalui PPKI? Apa maksud Bung Syahrir berkata seperti itu? PPKI adalah bentukan Jepang. Jika kita merdeka melalui PPKI, sekutu akan menganggap Indonesia buatan Jepang. Sebaiknya kita segera memproklamasikan kepada kita atas nama bangsa Indonesia, selagi kita dalam masa vacuum of power. Vacuum of power? Apa itu? Saya mendengar dari radio bahwa Jepang telah menyerah pada sekutu. Itu artinya Indonesia sedang berada dalam kekuasaan. Jadi ini adalah kesempatan yang baik untuk kita memproklamasikan kemerdekaan sebelum sekutu datang. Saya setuju. Tapi apakah Bung Karno sependapat dengan kita? Bagaimana kalau kita hubungi Bung Karno terlebih dahulu? Ide yang bagus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa, Bung Hatta? Apakah saya dan Syahrir boleh datang ke rumah Bung Karno guna membahas kemerdekaan kita? Tentu saja. Saya tunggu kedatangan Anda. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari kita berangkat. Mari. Sultan Syahrir dan Muhammad Hatta menemui Soekarno di rumahnya untuk memberitahukan tentang kekalahan Jepang. Syahrir mendesak untuk mempercepat proklamasi, tetapi Bung Karno menolak.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Terima kasih. Duduklah. Mengapa kalian datang kemari? Ada masalah apa? Ada berita penting yang akan Syahrir sampaikan. Berita apakah itu, Syahrir? Saya dengar Jepang telah menyerah pada sekutu. Bagaimana jika kesempatan ini kita gunakan untuk memproklamasikan kemerdekaan agar Indonesia memiliki kepemimpinan baru? Saya tidak berhak bertindak sendiri. Semua itu hak PPKI. Alangkah janggal bila saya mengucapkan kemerdekaan tanpa melalui PPKI yang saya ketuai. Tapi Bung, Maafkan saya, Syahrir. Tapi kita memang tidak boleh gegabah. baiklah. Kalau begitu kami permisi. Mari Bung Hatta. Mari. Syahrir udah. (15 Agustus 1945). Di rumah Bung Karno, berkumpullah golongan muda yang dipimpin oleh Wikana, Sukarni, Darwis, dan Khairul Saleh. Mereka mendesak Bung Karno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Ayo Bung, malam ini juga kibarkan revolusi. Kita harus segera merebut kekuasaan, Bung. Kami siap mempertaruhkan jiwa kami, Bung. Jika Bung Karno tidak bertindak cepat, maka akan ada pertumpahan darah dan pembunuhan besar-besaran esok hari. Potonglah leherku sekarang, tak usah menunggu esok hari. Sudahlah, tak ada gunanya kalian bertengkar. Mari kita bicarakan ini baik-baik. Wikana, kita tidak boleh gegabah. Lalu mengapa Anda tidak melakukannya sendiri? Mengapa minta Soekarno untuk melakukannya? Saya hanya mengingatkan, Bung, jika kemerdekaan Indonesia tidak dilakukan dalam malam ini, besok rakyat akan membunuh orang-orang yang dicurigai sebagai pro Belanda seperti orang-orang Ambon. Wikana benar, Bu. Lagi pula, mengapa kita harus menunggu Jepang memerdekakan kita? Kita bisa mewujudkan kemerdekaan kita sendiri. Kekuatan kita tak sebanding dengan kekuatan Jepang dan sekutu. Kita tidak akan dapat bertahan sendiri setelah merdeka tanpa bantuan mereka. Saya yakin kita bisa, Bung. Kita bisa. Benar, Bung. Mari kita segera laksanakan proklamasi. Benar, Bung. Cepatlah. Malam ini, Bung. Malam ini. Tenang, tenang. Ini sudah malam. Tak baik Anda semua membuat keributan. Saya mengerti bagaimana perasaan saudara, tapi saya tidak dapat mengabulkan permintaan saudara karena saya takut tak akan ada banyak lagi korban jiwa. Setelah usahanya gagal, para golongan muda lalu melaksanakan pertemuan di Jalan Cikini nomor 71. Mereka lalu sepakat untuk menculik Soekarno dan Hatta untuk membawa mereka ke Rengas Dengklok. Saudara-saudara, bagaimana yang telah kita ketahui, Bung Karno menolak untuk segera melaksanakan proklamasi. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kita culik Bung Karno dan Bung Hatta, lalu kita desak mereka untuk segera melaksanakan proklamasi. Culik? Iya, kita bawa keduanya ke suatu tempat dan kita bujuk mereka. Itu benar. Dengan begitu, Jepang tidak akan bisa mempengaruhi mereka. Tapi, kemana kita akan membawanya? Rengas Dengklok. Rengas Dengklok itu luas. Di mana kita akan menempatkan keduanya? Saya akan menghubungi Sodanco Subeno untuk hal ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa, Darwis? Kami akan menculik Bung Karno dan Bung Hatta untuk mendesak mereka agar segera melaksanakan proklamasi. Apa? Menculik mereka? Iya, dan kami sepakat untuk membawa mereka ke Rengas Dengklok. Bisakah kau memberikan keamanan kepada kami dan mencarikan kami tempat untuk menyembunyikan Soekarno-Hatta? Tentu, saya akan mengamankan Anda semua. Untuk tempat, nanti kita pakai rumah Jauh Kisong. Baiklah, terima kasih Subeno. Sama-sama. Subeno setuju, dan kita akan ditempatkan di rumah Jauh Kisong. Kapan kita akan menculik Bung Karno dan Bung Hatta? Secepatnya, besok subuh. Anda setuju? Pukul berapa tepatnya? Pukul 4 bagaimana? Setuju. Setuju. Keesokan harinya, 16 Agustus 1945 pukul 4.
rombongan pemuda hendak menculik Bung Hatta untuk dibawa ke Rengas Dengklok tanpa sepengetahuan golongan tua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari Bung, Bung Hatta harus ikut kami. Akan dibawa kemana aku ini? Lagi pula mau apa kita harus pergi? Rengas Dengklok. Ini sudah menjadi keputusan para pemuda. Selain itu, rakyat akan menyerbu kota. Apa yang kalian bicarakan? Jika itu benar, kita tidak akan bisa melawan karena tentara Jepang di Jawa masih utuh. Ini sudah jadi keputusan kami, Bung. Dan Anda harus tetap ikut kami ke Rengas Dengklok. Ini demi kebaikan Anda, Bung. Ayolah, Bung. Waktumu hampir habis. Baiklah. Rombongan pemuda juga menculik Soekarno. Soekarno bersedia ikut dengan rombongan pemuda ke Rengas Dengklok jika anak dan istrinya diajak pulang. Bung Karno! Bung Karno! Iya, ada apa? Anda harus ikut kami ke Rengas Dengklok. Untuk apa aku ikut dengan kalian? Ini sudah jadi kesepakatan para pemuda, Bung. Kami akan membawa Anda dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok. Tak sadarkah kalian jika aku memiliki istri dan anak yang masih kecil? Bagaimana dengan mereka? Ada apa, Kang Mas? Mengapa banyak orang? Guntur sangat takut mendengar suara kalian. Nih mas, pemuda-pemuda ini akan membawaku dan Hatta ke Rengas Dengklok. Untuk apa, Kang Mas? Untuk menjauhkan Bung Karno dan Bung Hatta dari pengaruh Jepang, Bu. Lalu, bagaimana denganku dan Guntur? Kalian akan meninggalkan kami. Benar, aku tidak mau berpisah dengan istri dan anakku. Jika kalian membawaku, kalian juga harus membawa mereka. Baiklah, Bung. Kami akan membawa Anda dan anak istri Anda. Tetapi kita harus pergi sekarang. Baiklah. Rombongan pemuda yang membawa Soekarno dan Hatta tiba di Rengas Dengklok. Bung Hatta telah sampai terlebih dahulu sebelum Bung Karno. Keduanya dibawa ke sebuah ruangan di dalam rumah Jiao Kisu. Sebenarnya apa yang kalian inginkan sehingga membawa aku kemari? Kami ingin Anda dan Bung Karno segera melaksanakan proklamasi. Bung Karno, Hatta, ternyata kau sudah di sini. iya, mereka membawa aku kemari juga. Apakah mereka membawa Fatma juga? Iya Hatta, benar. Sukarni, ada apa sebenarnya? Begini, Bung. Kami ingin Anda berdua segera memproklamasikan kemerdekaan kita. Jepang sudah menyerah, Bung. Ini saat yang tepat untuk kita memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Mengapa kau begitu mudah percaya kabar itu, Karni? Jepang pasti akan memerdekakan kita, tapi bukan sekarang. Saya tidak setuju dengan itu, Bung. Kami para pemuda ingin kemerdekaan atas jeripaya kami sendiri, bukan karena hadiah dari Jepang. Itu benar, Bung. Bila kita merdeka atas hadiah Jepang, maka kita adalah bentukan Jepang. Kita bisa dijajah lagi, Bung. Ada apa, Saleh? Mengapa kau terengah-engah itu seperti itu? Ada Mr. Subarjo, dia memaksa-maksuk ingin menjemput Bung Karno. Baiklah, aku akan keluar untuk menemuinya. Wikana, bisakah aku menemui Soekarno dan Hatta? Untuk apa Anda ingin bertemu dengan mereka, Bung? Rapat PPKI batal karena mereka tak ada. Jadi aku kemari ingin menjemput mereka. Tidak bisa. Anda tidak berhak membawa pulang mereka, Bung. Mengapa? Karena kami para pemuda sudah sepakat untuk mendesak mereka agar segera memproklamasikan kemerdekaan. Kalau begitu, izinkan aku menemui mereka terlebih dahulu. Baiklah, mari masuk. Ada apa, Subarjo? Rapat PPKI batal. Selain itu, saya ingin menyampaikan bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Jadi, berita tersebut benar adanya? Iya, benar, Bung. Bukankah saya dan Syahrir sudah memberitahukan kepada Anda, Bung? Tapi saya belum percaya, Hatta. Kalau begitu, tunggu apa lagi? Mari kita memproklamasikan kemerdekaan kita. Benar, Bung. Ya, sebaiknya memang begitu, Bung.
Baiklah, saya akan menuruti permintaan kalian. Bolehkah saya membawa pulang Bung Karno dan Bung Hatta, Wikana? Tidak. Saya berjanji akan menjaga mereka dengan taruhan nyawa saya. Sesampainya di Jakarta, 16 Agustus 1945, pukul 12 malam, Soekarno mengantarkan anak dan istrinya pulang terlebih dahulu, sebelum beliau merumuskan naskah proklamasi bersama para pemuda. Kita sudah sampai di Jakarta, Bung. Mari kita ke rumah Laksamana Maida untuk membahas proklamasi. Baiklah, tapi tunggu. Aku ingin mengantarkan anak dan istriku pulang terlebih dahulu. Silakan, Bung. Kami akan mengantar Anda. Agustus 1945 dini hari. Setelah sampai di rumah Laksamana Maeda yang terletak di Jalan Imam Bonjol nomor 1, Bung Karno pergi menemui Nishimura agar merubah status dan keadaan di Indonesia. Namun Nishimura tidak mau, sehingga Bung Karno kembali ke rumah Laksamana Maeda. Di ruang makan dalam rumah Laksamana Maeda, berkumpullah Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, Soekarni, Sayuti Melik, dan BM Dia untuk merumuskan naskah proklamasi. Saudara-saudara, bagaimana bunyi naskah proklamasi kita? Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Baik, sudah saya tulis. Lanjutannya, Bung, hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain dilaksanakan dengan cara seksama dalam tempo yang singkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Wakil Bangsa Indonesia. Ya, sudah selesai. Apakah Anda semua setuju? Setuju. Lalu, siapakah yang akan mendatangani naskah ini? Bagaimana kalau naskah ini ditandatangani semua yang hadir? Saya rasa jangan. Itu terlalu banyak. Menurut saya, lebih baik Bung Karno dan Bung Hatta saja yang menandatanginya atas nama bangsa Indonesia. Setuju. Sayuti, tolong kau ketikkan naskah ini. Siap, Bung. Kapan kita akan melaksanakan proklamasi? Bagaimana kalau hari ini? Jumat Legi, tanggal 17 Agustus. Setuju, Bung. Lebih cepat, lebih baik. Pukul berapa kita akan melaksanakannya? Pukul 10 tepat. Tapi bagaimana? Saya akan menyuruh Fatmawati untuk menjahit bendera merah putih. Tolong siapkan tiangnya. Baik, Bung. Tapi di mana kita akan melaksanakannya? Di rumah Bung Karno. Setuju. Ini naskahnya, Bung. Siapkan ditandangani. Baiklah. Dia, tolong perbanyak naskah ini dan sebarkanlah ke seluruh Indonesia. Siap, Bung. Jumat pagi pukul 10, semua orang telah berkumpul di halaman depan rumah Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta untuk mendengarkan pelaksanaan proklamasi. Bung Karno, Bung Hatta keluar ke serambi depan rumah, diikuti Ibu Fatmawati. Bung Karno mendekati mikrofon sebelum membacakan proklamasi dan mengucapkan pidato pendahulu. Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta saudara-saudara hadir di sini untuk menyaksikan suatu peristiwa penting dalam sejarah bangsa kita. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Bahkan telah beratus-ratus tahun. Gelombang aksi kita untuk mencapai kemerdekaan itu ada naiknya dan ada turunnya. Tetapi jiwa kita tetap menuju ke arah cita-cita. Juga di zaman Jepang, usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tidak ada henti-hentinya. Di dalam zaman Jepang ini, tampaknya kita menyadarkan diri kepada mereka. Tetapi pada hakikatnya kita tetap menyusun tenaga kita sendiri. Tetapi kita percaya pada kekuatan sendiri. Sekarang tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan nasib tanah air kita dalam tangan kita sendiri. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangannya sendiri dapat berdiri dengan kuatnya. Maka kami tadi malam telah mengadakan musyawarah dengan pemuka-pemuka rakyat Indonesia. Permusyawaratan itu telah sekata berpendapat bahwa sekaranglah datang waktunya untuk menyatakan kemerdekaan kita. Saudara-saudara,
dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad itu. Dengarkanlah proklamasi kami. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Demikianlah saudara-saudara, kita sekarang telah merdeka. Tidak ada satu ikatan lagi yang mengikat tanah air kita dan bangsa kita. Mulai saat ini kita menyusun negara kita, negara merdeka, negara Republik Indonesia merdeka, kekal dan abadi. Insya Allah Tuhan memberkati kemerdekaan kita ini.